Misalnya contoh, ada yang senang dengan public speaker, pembicara yang antusias, ada yang senang dengan pembicara yang pilihan katanya menarik, ada yang senang dengan pembicara yang dia lucu, pembawaannya asik. Hai, selamat datang di channel Ronald Tagalong, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill pengembangan diri, khususnya di bidang komunikasi dan kepemimpinan. Jika kamu berkenan, kamu bisa klik subscribe dan lonceng agar kemudian kamu bisa dapat notifikasi dari video-video lainnya. Karena setiap harinya channel ini berbagi video untuk membantu kamu agar bisa lebih cepat mencapai sukses yang kamu inginkan. Nah, pada video kali ini saya akan sharing dengan kamu tentang apa sih yang harus kita pahami ketika kita ingin melatih kemampuan kita di dalam public speaking. Nah, jadi biasanya saya suka tanya itu ke teman-teman, ke mereka yang sedang belajar public speaking. Menurut kamu, seorang public speaker yang baik itu seperti apa? Ataupun tokoh idola public speaker kamu itu siapa dan apa yang membuat kamu senang dengan orang tersebut? Dan jawabannya ada macam-macam itu. Ada yang mengidolakan seorang Anies Baswedan. Kenapa? Karena kemampuan dia di dalam memilih kata-katanya itu menarik. Selain itu pembawaannya tenang dan kemudian kalimat yang diucapkannya jelas. Ada yang menyenangi misalnya Ustadz ya, Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena beliau itu orangnya lucu, kemudian materi yang disampaikan pun sangat-sangat berbobot. Ada juga yang menyukai Soekarno karena berapi-api, penuh semangat dan penuh energi. Nah, apapun yang kamu sukai dari seorang public speaker sebenarnya itu adalah hal yang kamu harapkan untuk kamu miliki. Jadi, yang butuh kita sadari adalah sebenarnya tidak ada satu model baku, oh public speaker yang bagus, yang menarik, yang hebat itu seperti ini, seperti itu. Karena kalau dari pengalaman saya, ada begitu banyak macam public speaker, ada begitu banyak macam gaya, ada begitu banyak macam pendekatan orang ketika berbicara di depan umum. Yang utama adalah untuk kita yang baru belajar public speaking, kita tahu dulu itu, kita senangnya itu dengan gaya seperti apa, kita nyamannya itu berbicara dengan pendekatan yang bagaimana, karena itu yang akan menjadi rujukan kita saat kita mau belajar dan melatih kemampuan public speaking kita. Tidak semua orang misalnya suka dengan gaya yang berapi-api, berkobar-kobar. Misalnya mungkin pidato seperti yang dilakukan oleh Surya Paloh ya. Kalau kita lihat Surya Paloh bicara itu betul-betul kebayangnya kayak seorang proklamator dulu ya. Ataupun tidak semua orang misalnya senang dengan gaya bicara yang terlalu lembut, ataupun misalnya orang yang ketika dia bicara terlalu ilmiah dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya adalah kamu butuh tahu dulu, kamu senangnya itu public speaker yang gayanya seperti apa. Kenapa? Karena kita akan gunakan rumusan ini. Kalau kamu mungkin pernah mendengar ya istilah gunung es ya, perumpamaan sebuah gunung es. Jadi yang namanya gunung es itu yang tampak di permukaan laut bisa dibilang hanya sebagian kecil saja, hanya puncak dari gunung es saja yang kemudian tampak. Sementara di bagian bawah dari puncak gunung es itu ada tubuh gunung es yang besar. Nah, kita umpamakan seperti ini. Apapun yang kamu lihat dari tokoh public speaker idola kamu saat dia bicara, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tampak saja di luar. Misalnya contoh, ada yang senang dengan public speaker, pembicara yang antusias, ada yang senang dengan pembicara yang pilihan katanya menarik, ada yang senang dengan pembicara yang dia lucu, pembawaannya asik, ringan, ada yang senang dengan pembicara yang ketika dia bicara terlihat serius dan betul-betul bijak
Nah, itu semua adalah sesuatu yang tampak di permukaan. Nah, apapun yang tampak di permukaan itu biasanya kita sebut itu sebagai sebuah misalnya perilaku ya. Atau misalnya itu adalah sikap dia. Itu adalah attitude dia, itu adalah tindakan dia. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Kita butuh pahami bahwa perilaku, sikap, ataupun cara bicara seseorang itu tidak muncul dengan sendirinya, karena itu selalu ditopang oleh sesuatu yang lebih besar dari itu. Sebagai contoh seperti ini, kita tahu yang namanya tentara, panglima itu kan ada banyak. Tapi setiap tentara, setiap panglima itu punya pendekatan yang beda, punya cara bicara yang berbeda. Kita tahu misalnya mungkin, ada pengusaha. Nah, pengusaha itu ada macam-macam dan cara bicara mereka pun macam-macam. Nah, kenapa bisa orang di jabatan tertentu, di posisi tertentu, tapi cara bicaranya berbeda-beda? Itu semua ditentukan oleh pertama, apa identitas yang mereka gunakan. Nah, seperti apa identitas yang kita pakai ketika kita mau bicara, ini akan menentukan bagaimana perilaku ataupun sikap kita. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Saat kita menggunakan identitas diri sebagai seorang ustadz, maka ini yang akan kemudian muncul dalam bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bersikap di depan audiens. Itu pun misalnya identitas ini bisa lagi dipertajam lagi, ada identitas yang lebih spesifik lagi. Saya seorang ustadz yang tegas, maka identitas ustadz yang tegas akan membawa pada perilaku ataupun sikap bicara yang tegas. Saya adalah seorang ustadz yang lemah lembut, maka ini pun yang akan mempengaruhi cara bicara seseorang sehingga dia bisa bicaranya itu penuh dengan lemah lembut. Begitu juga misalnya mungkin kalau kita menggunakan identitas, contoh nih saya ya, kalau misalnya saya saat ini sharing dengan kamu dan yang saya gunakan adalah saya menggunakan identitas, saya pinjam misalnya saya menggunakan identitas seorang komandan militer gitu. Maka karena saya menggunakan identitas sebagai seorang komandan militer, saya tidak akan menjelaskan hal ini seperti sekarang, tapi mungkin akan saya bawa penjelasan ini dengan cara seperti ini. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memahami prinsip-prinsip penting di dalam public speaking. Ketika kita pahami ini, maka akan lebih memudahkan kita untuk menguasai dalam bagaimana belajar dan berlatih public speaking. Kamu siap? Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Nah, jadi silakan ya, teman-teman bisa melihat itu ya, kamu bisa melihat bagaimana perubahannya ya, karena saya menggunakan identitas sebagai seorang komandan militer ya, secara otomatis itu misalnya dari sikap tubuh saya berubah, kemudian penekanan saya berubah, kata-kata saya berubah, nada suara saya berubah. Jadi identitas akan sangat menentukan bagaimana perilaku ataupun sikap kita saat di atas panggung. Kemudian yang kedua adalah selain dengan identitas, yang mempengaruhi perilaku ataupun sikap seseorang saat ada di depan panggung, yaitu berkaitan dengan keyakinan. Ya, apa yang dia yakini, apa yang kita yakini. Saat kita yakin terhadap sesuatu, maka itu akan menguatkan saat kita harus menyampaikan hal itu. Contoh misalnya seperti ini, kita punya keyakinan bahwa vaksin itu adalah hal yang penting untuk dilakukan. Maka secara otomatis karena kita yakin, itu akan membawa pada perilaku ataupun sikap saat kita bicara tentang vaksin, kita akan tunjukkan, kita akan antusias, kita akan bersemangat untuk membahas itu, karena itu adalah bagian dari keyakinan kita. Sebaliknya kalau misalnya kita tidak punya keyakinan terhadap apa yang mau kita sampaikan, maka secara otomatis ini akan mudah untuk tampak dari perilaku ataupun sikap kita saat bicara di depan umum. Jadi hal yang kedua yang harus kamu pastikan adalah ketika kamu akan berbicara, kamu butuh pastikan bahwa kamu punya keyakinan terhadap apa yang mau kamu sampaikan, ataupun keyakinan-keyakinan kamu itu menunjang pada apa yang ingin kamu sampaikan. Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan nilai.
Nilai ini berkaitan dengan dalam diri kamu, apa yang paling kamu prioritaskan, apa yang menurut kamu penting. Jadi mana yang prioritas, mana yang penting juga akan menentukan seperti apa perilaku ataupun sikap. Nah, ini tak jarang misalnya kita melihat, wah, ada pembicara yang betul-betul sangat tegas, ya, tanpa kemudian merasa sungkan, tanpa kemudian merasa takut, ya, ketika apa yang dianggap itu adalah hal yang penting, hal yang prioritas, ya dia akan sampaikan. Nah, jadi nilai seseorang itu akan sangat menentukan bagaimana perilaku dan sikap dia, termasuk ketika saat tampil dan berbicara di depan umum. Dan yang paling terakhir itu adalah berkaitan dengan skill. Ya, skill ini pada umumnya berkaitan dengan misalnya ya, bagaimana ya cara kita menyusun kalimat, kemudian cara kita membuka ataupun mengakhiri sebuah presentasi, berkaitan dengan bagaimana cara kita mengoptimalkan pesan dengan gerak tangan, olah vokal kita, dan sebagainya. Jadi skill ini adalah hal yang juga akan membantu perilaku dan sikap kita saat tampil berbicara di depan umum. So, kesimpulannya adalah seperti ini. Sebagai orang yang ingin belajar dan berlatih public speaking, apa yang kamu butuhkan untuk kamu lakukan? Yang pertama adalah kamu buat satu catatan, kira-kira kalau kamu ingin menjadi seorang public speaker, maka perilaku atau sikap apa yang kamu ingin ada dalam diri kamu. Sederhananya, kamu ingin terlihat, didengar sebagai pembicara yang seperti apa. Kalaupun misalnya mungkin gak ada bayangan, paling mudah itu mirip siapa untuk saat ini? Mirip siapa? Mirip seorang SBY kah? Mirip seorang Yusuf Kala? Atau mirip seorang Obama? Atau mirip seorang Deddy Corbuzier? Siapapun. Nah, jadi mirip seperti siapa, dan kemudian kamu rinci nilai-nilai ataupun sikap dan perilaku, cara bicara seperti apa yang kamu inginkan, yang kamu sukai dari mereka dan kamu inginkan ada pada diri kamu. Setelah kamu menentukan paling tidak gaya ataupun cara bicara seperti apa yang kamu ingin latih dalam diri kamu, maka langkah selanjutnya adalah kamu butuh sesuaikan antara apa yang ingin kamu terlihat dengan hal-hal ini. Yang pertama itu berkaitan dengan identitas. Jadi contoh misalnya, oke, kamu ingin bisa ketika berbicara itu berani, kemudian terstruktur kalimatnya, selain itu membuat orang terkesima, maka identitas apa yang kamu harus gunakan? Kalau kamu misalnya mungkin seorang mahasiswa, maka mungkin kamu butuh tambahkan itu, saya tidak gunakan identitas saya sebagai mahasiswa ketika saya bicara, tapi saya akan menggunakan identitas saya sebagai seorang tokoh pergerakan. Nah, bayangkan ya, walaupun orangnya sama, tapi ketika dia gunakan identitas dia sebagai mahasiswa dan dia gunakan identitas sebagai tokoh pergerakan, ini secara otomatis akan mempengaruhi sikap dan perilaku ketika bicara di depan umum. Yang kedua adalah pastikan kamu tahu apa yang kamu yakini, karena semua hal yang kamu yakini itu yang akan kemudian menunjang bagaimana kamu bersikap dan berperilaku saat tampil berbicara di depan umum. Begitu juga dengan nilai, dan yang terakhir adalah skill. Skill adalah sesuatu yang sesungguhnya di dalam sebuah penampilan itu paling mudah ya untuk dilatih, karena ya kamu hanya cukup misalnya mungkin search ya. Di beberapa video saya banyak saya share tentang skill, cara bagaimana tampil dan berbicara depan umum, dan itu sesuatu yang mudah untuk kamu latih. Yang utama adalah kalau kamu sudah make sure, pastikan saat bicara kamu identitasnya sudah jelas, keyakinannya sudah jelas, nilainya sudah jelas, dan kamu tambah dengan skill, maka ini yang akan membantu kamu untuk tampil dan berbicara dengan optimal. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. See you.